Tuan Besar Honglian, izinkan aku memberimu nasihat tentang persahabatan kita selama bertahun-tahun. Kamu lebih baik mengirim putrimu pergi, kalau tidak, dengan banyaknya bahaya besar yang ada di hutan bersalju ini, aku rasa dia tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Di dalam hutan bersalju, Yu Xinglong melirik Guru Ouyun dan mengalihkan pandangannya ke arah pria berbaju merah, saat dia berbicara dengan nada mencemooh. Pria berbaju merah itu tertawa dingin. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan keselamatanmu sendiri sedikit lebih baik. Jangan sampai kamu berakhir mati di cakar binatang spiritual ini jika aku tidak membunuhmu sendiri. Adapun putriku, kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Apakah kekalahan terakhirmu tidak cukup bagimu? Apakah kamu ingin mencoba yang lain? Ekspresi Yu Xinglong berubah, dia mengejek dan berbalik, tidak lagi menatap pria berbaju merah. Nona, Anda mungkin tidak mengetahui hal-hal tentang Yu Xinglong ini kan? Tiba-tiba sebuah suara berbicara dari samping, menyela pikiran Guru Ouyun. Guru Ouyun melompat dan berbalik, tatapannya yang tercengang mendarat pada pria yang berdiri di sebelahnya. Jika aku ingat dengan benar, ayah memanggilnya sebagai Sue Kuang kemarin. Sebelum Tuan Besar mencapai pangkat tertinggi bela diri, Yu Xinglong memperhatikan bakat Tuan Besar dan ingin dia menjadi menantunya. Sayangnya Tuan Besar sangat berbakti kepada Nyonya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menerima wanita lain? Dia telah menolak tawarannya. Putri Yu Xinglong merasa itu tidak dapat diterima sehingga dia kemudian mencoba menjalin dirinya dengan Tuan Besar. Pada akhirnya Tuan Besar mengajarinya pelajaran yang bagus. Yu Xinglong merasa terhina dan menyatakan bahwa dia akan memaksa Tuan Besar untuk menjadi menantunya. Namun tidak ada yang mengharapkan Tuan Besar untuk tumbuh dalam kekuatan dalam waktu sesingkat itu, sampai dia hampir pada level yang sama dengannya. Karena itu Yu Xinglong tidak berani menunjukkan kelancangannya, dan hanya bisa menembakkan panah ke Tuan Besar secara rahasia. Sekarang Tuan Besar telah melemparkannya ke belakang. Jika Tuan Besar tidak begitu sibuk berperang melawan orang-orang dari organisasi itu, Yu Xinglong tidak akan hidup hari ini. Sue Kuang dengan bersemangat menggambarkan tindakan heroik pria berbaju merah itu kepada Guru Ouyun. Bagi mereka Tuan Besar adalah dewa di hati mereka, tidak ada yang bisa melampaui dia. Jika bukan karena organisasi yang mengincar Tuan Besar dengan tamak, apakah Yu Xinglong masih hidup untuk berdiri di sini dan mengejek Tuan Besar? Meskipun kekuatan Yu Xinglong cukup tangguh dan kekuatan Tuan Besar telah lama melampaui miliknya, jika Tuan Besar secara terbuka memulai pertarungan dengan Yu Xinglong, organisasi itu pasti akan ikut campur atau mengumpulkan pengaruh dan kekuasaan dari kerusakan tambahan antara kedua belah pihak. Jadi Tuan Besar telah memutuskan untuk membiarkan Yu Xinglong untuk saat ini. Namun jika dia melewati batas dan membuat Tuan Besar kehilangan kesabarannya sepenuhnya, baru dia akan mengambil risiko campur tangan berbahaya dari organisasi itu. Guru Ouyun mendengarkan dengan tenang cerita Sue Kuang, dan memahami perselisihan antara Yu Xinglong dan Tuan Besar Honglian. Jadi itu sebenarnya karena urusan hati. Tetapi jelas bahwa Yu Xinglong telah meremehkan bakat dan kemampuan Tuan Besar. Organisasi yang disebutkan itu, apa namanya? Guru Ouyun mengangkat alis,
dan bertanya pada Sue Kuang. Sue Kuang. Bai Yin yang berada di sebelah mereka, menghentikan Sue Kuang ketika dia melihat bahwa dia akan melanjutkan percakapannya dengan Guru Oyun. Dia kemudian menjelaskan. Tidak perlu memberitahu Nona tentang masalah ini bukan? Bai Yin tidak meludahkan kata-kata Nona dengan sukarela, lagi pula jauh di lubuk hatinya dia tidak mengakui status Guru Oyun saat ini. Namun pada saat seperti ini dia tidak mau menentang Guru Oyun, kalau tidak, berdasarkan seberapa banyak tuan besar sekarang mendukungnya, dia mungkin akan diusir dari wilayah karena wanita ini. Mendengar kata-kata Bai Yin, Sue Kuang menyadari bahwa dia tidak sengaja mengatakan terlalu banyak dan tertawa malu. Dia menggosok hidungnya dengan canggung, sesaat tidak yakin harus berkata apa. Pria berbaju merah memutar matanya dan berbalik ke arah Guru Oyun. Tatapannya melembut, tidak lagi menahan tatapan dingin yang mendominasi yang dia gunakan setiap kali dia melihat orang lain. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Aku memiliki musuh yang kuat dan itu adalah organisasi yang Sue Kuang bicarakan. Namun aku tidak dapat mengungkapkan nama mereka kepadamu untuk saat ini. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini. Setelah aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, aku akan memberitahumu segalanya. Guru Oyun tersenyum, dia tahu bahwa ayahnya tidak akan memberitahunya nama organisasi demi dirinya. Lagi pula, musuh yang dianggap kuat oleh Tuan Besar Hong Lian pasti sangat kuat. Dengan tingkat kekuatanku saat ini, bagaimana aku bisa melawan organisasi itu? Ayah, musuhmu adalah musuhku. Mungkin kekuatanku tidak cukup kuat sekarang, tapi suatu hari nanti, aku akan bisa membantumu membalas dendam. Guru Oyun mengangkat kepalanya dan menatap pria berwajah tampan berbaju merah, matanya yang jernih dan dingin tegas. Pria berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak. Kamu memang putri kecilku yang baik. Baik, maka aku akan menunggu sampai kamu memiliki kekuatan untuk membantuku membalas dendam. Jika istriku tahu bahwa aku telah mengambil anak perempuan yang baik, dia pasti akan senang. Hanya saja aku bahkan tidak tahu di mana Yuer berada. Begitu dia memikirkan Dong Fang Yu lagi, pria berbaju merah itu tersenyum pahit, wajah tampannya langsung dipenuhi kesedihan. Sudah 20 tahun, selama lebih dari 20 tahun, tidak ada hari berlalu ketika aku tidak merindukannya. Namun demikian selama 20 tahun ini aku telah menyisir seluruh daratan dan bahkan mencari melalui tempat-tempat terlarang yang tak terhitung jumlahnya, tetap saja aku belum menemukannya. Mungkinkah dia sudah tidak ada lagi di dunia ini? Pria berbaju merah merasakan rasa sakit di hatinya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, ini pasti tidak mungkin. Yuer pasti masih hidup. Jika aku tidak dapat menemukannya dalam satu hari, aku akan menghabiskan 10 tahun mencarinya. Jika aku tidak dapat menemukannya dalam 10 tahun, aku akan menghabiskan 100. Jika aku masih tidak dapat menemukannya dalam 100 tahun, aku akan menghabiskan setiap reinkarnasiku sampai aku menemukannya lagi. Pria berbaju merah tanpa sadar mulai menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan di wajahnya, matanya yang mendominasi dipenuhi dengan tujuan.
Wajah Baiyin berubah menjadi warna yang jelek. Aku baru saja menghentikan Sue Kuang untuk mengatakan lebih banyak tentang masalah ini kepada Guru Oyun, namun Tuan Besar mengungkapkannya sendiri. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja untuk menamparkan wajahku. Aku telah menemaninya selama 20 tahun dan memberikan waktu yang tak terbatas. Mengapa aku tidak lebih baik dari seorang gadis kecil yang baru saja dia temui? Aku tidak akan menerima ini. Suatu hari aku akan secara terbuka menjadi istri Tuan Besar, dan pelacur kecil itu, Guru Oyun, tidak akan lagi berani bertindak tanpa malu-malu di depanku. Dia bahkan akan diminta untuk membungkuk dan menyapaku karena aku akan menjadi ibu angkatnya. Baiyin menenangkan kemarahan di hatinya, dan perlahan mengikuti di belakang kelompok itu. Yu Xinglong mencibir, matanya dipenuhi dengan ejekan saat mereka menyapu sosok Guru Oyun. Gadis kecil ini tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi spiritual di dalam tubuhnya. Dia benar-benar tidak berguna. Orang yang tidak berguna seperti ini akan berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk membantu Hong Lian dalam pembalasannya, dan Hong Lian bahkan telah menerima kata-katanya. Kapan Hong Lian menjadi bodoh? Dia bahkan menerima orang yang tidak berguna seperti dia sebagai putri angkatnya. Dia adalah putri angkatnya hanya dalam nama, tetapi orang apa yang akan buta terhadap pikiran kotor di hati orang ini? Awalnya aku berpikir bahwa Hong Lian benar-benar berbakti, dan inilah mengapa dia mengabaikan putriku yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa dia akan menemukan yang tidak berguna seperti ini? Tampaknya Tuan Besar Hong Lian hanya berpura-pura. Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Semakin Yu Xinglong memikirkan hal ini, semakin marah perasaannya. Apa yang salah dengan putriku, yang menyebabkan dia mempermalukannya di depan begitu banyak orang di masa lalu? Dia kehilangan ketenangannya dan menggertakkan giginya, saat dia meludah dengan marah. Pria berbaju merah itu tenggelam dalam pikirannya, matanya yang sombong tidak memperhatikan Yu Xinglong, dan ini membuatnya sangat marah sehingga dia hampir mengutuk dengan keras. Dia menembakkan tatapan tajam pada pria itu dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Tiba-tiba raungan ganas terdengar di dalam hutan bersalju dan mengirimkan getaran ke tanah. Raungan keras menyebabkan salju putih yang menutupi hutan jatuh. Raungan ini pasti dari binatang listrik Scarlet, dan sepertinya ada lebih dari satu. Pria berbaju merah menarik Guru Oyun di belakangnya, saat dia menatap semak-semak di dekatnya dan memerintahkan dengan gelap. Bersiaplah, ya Tuan Besar. Seketika semua orang dari wilayah teratai merah menarik senjata mereka, dan menunggu dalam diam saat binatang spiritual menyerbu ke arah mereka. Saat binatang spiritual mendekat, pepohonan hancur total, batang dan cabang jatuh ke tanah dan menghalangi jalan di depan. Yu Xinglong mencibir, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum mengejek. Tuan Besar Hong Lian, semua makhluk spiritual ini berada di peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi. Apakah kamu yakin bisa melindungi gadis kecil itu? Kamu harus berdiri di sampingnya dan tidak bergerak.
Meski begitu, aku khawatir anggota wilayah teratai merah tidak akan selamat. Jangan berharap ada yang membantumu. Maksudnya adalah, jika pria berbaju merah ingin melindungi Guru Oyun, hanya ada satu cara, dia harus berdiri di sampingnya dan tidak bergerak. Namun jika ini masalahnya, dia hanya bisa membiarkan anggota wilayah teratai merah yang tersisa bertarung untuknya. Orang harus tahu, bahwa binatang spiritual ini semuanya adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi. Bagaimana mungkin anggota wilayah teratai merah bahkan memiliki kesempatan? Tetap saja, ada satu poin penting yang diabaikan Yu Xinglong, itu adalah Guru Oyun sendiri. Ayah, tidak perlu bagimu untuk melindungiku. Guru Oyun menggelengkan kepalanya, saat dia berkata dengan tenang. Kamu sebaiknya pergi dan membantu anggota lain dari wilayah teratai merah, meninggalkanku bersama tidak akan banyak halangan. Pria berbaju merah itu mengerutkan kening, dan bertanya. Apakah kamu akan baik-baik saja? Meskipun Guru Oyun pernah menangani serangan diam-diam dari serigala roh salju, binatang listrik Scarlet adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi, dan ada lebih dari satu dari mereka. Terlepas dari seberapa kuat Guru Oyun, dia hanya seorang kehormatan bela diri tingkat menengah. Pria berbaju merah mengangkat tangannya dan menarik Guru Oyun ke dalam pelukannya. Saat dia berkata, gadis kecil, ayo bertarung denganku, aku tidak akan merasa aman meninggalkanmu di sini, lebih aman jika kamu tetap bersamaku. Hati Guru Oyun melunak saat dia merasakan perhatian pria itu padanya, dia tersenyum. Ayah, percayalah padaku, aku akan baik-baik saja. Setelah dia berbicara, dia berhenti dan kilatan melintas di matanya. Ling Qiao, Yan, keluarlah dan bertarung. Begitu dia berbicara, dua sinar cahaya langsung melesat keluar dari dada Guru Oyun, dan mendarat di tanah. Kedua sinar cahaya itu kemudian menghilang, memperlihatkan dua pria yang terlihat. Salah satunya mengenakan jubah putih, rambutnya panjang dan janggutnya putih. Dari jauh dia jelas terlihat seperti orang tua, namun setelah dilihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa janggut itu sebenarnya menyembunyikan wajah yang sangat tampan. Dia dengan lembut mengangkat alisnya yang seputih salju sebelum berbalik ke arah binatang buas spiritual yang menyerang. Orang lain adalah pemandangan yang sangat indah untuk dilihat, dia tidak diragukan lagi ketampanan yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu bangsa. Terutama karena tak satupun dari mereka pernah melihat seseorang dengan satu mata merah dan satu mata hijau, itu aneh namun sama sekali memikat. Pria berbaju merah terkejut melihat kedua pria itu, dia menatap Guru Oyun dengan bingung saat dia bertanya. Gadis kecil, keduanya ini. Guru Oyun tidak menjawab pertanyaannya, jubah hijaunya berkibar di bawah angin sepoi-sepoi, matanya tenang saat dia mengarahkan pandangannya pada binatang buas spiritual yang menyerang. Ling Qiao, Yan, kalian sudah lama tidak menggerakkan anggota tubuh kalian, ayo pergi. Pada saat itu dua binatang spiritual berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerang binatang listrik Scarlet. Sementara Ling Qiao bukan yang terkuat di antara empat binatang ilahi, formasi itu tidak melemahkan kekuatannya terlalu drastis. Karena itu, ketika dia meninggalkan formasi,
dia sudah menjadi kehormatan bela diri tingkat menengah. Dan sebelum ini dia telah menembus peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi. Adapun Yan, apalagi yang bisa dikatakan, dia sudah lama memasuki peringkat itu. Ditambah dengan kekuatan yang dia pegang di tangannya, beberapa binatang listrik Scarlet tidak akan cocok untuknya. Ekspresi Yu Xinglong menjadi buruk, dia menatap dingin pada pria berbaju merah dan berkata dengan dingin. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan begitu murah hati Tuan Besar Hong Lian, untuk memberikan dua binatang spiritual kehormatan bela diri tingkat tinggi kepada seorang putri yang telah kamu jemput entah dari mana. Itu adalah dua binatang spiritual kehormatan bela diri tingkat tinggi. Binatang spiritual seperti ini memiliki temperamen yang sangat keras kepala dan sangat sulit untuk dijinakkan. Dia tidak berpikir bahwa Hong Lian akan memanjakan putri angkatnya begitu banyak untuk memberinya binatang spiritual yang kuat sebagai pelindung. Aku tidak memberikan binatang spiritual ini padanya. Pria berbaju merah mengerutkan alisnya, bahkan dia terkejut dengan tampilan kekuatan Guru Oyun. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk menyerbu ke ladang salju. Tidak hanya dia sangat berbakat, dia juga memiliki dua binatang spiritual kehormatan bela diri tingkat tinggi yang dimilikinya. Yu Xinglong mencibir, dan bibirnya melengkung ke sudut yang tercela. Tuan Besar Hong Lian, maukah kamu menghentikan sandiwara ini? Jika dua binatang spiritual ini tidak datang darimu, bagaimana mungkin gadis kecil ini memilikinya? Jangan bilang bahwa gadis kecil ini memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan itu, mereka tidak mungkin melampauimu. Kalau tidak, mengapa dia menjilatmu? Selain itu, keluarga macam apa yang bisa mentolerir orang yang sama sekali tidak berbakat bahkan tanpa sedikit pun energi spiritual? Orang-orang di dunia ini realistis. Bukankah kamu hanya membantunya karena masa muda dan kecantikannya telah menarik perhatianmu? Dia hanya orang yang tidak berguna, jadi tidak perlu bagimu untuk menyamarkannya sebagai seorang jenius. Mengapa kamu bahkan melakukan sejauh itu? Gelombang kemarahan yang berapi-api meletus dari pria berbaju merah. Matanya seperti ujung pisau yang tajam saat tatapannya mengarah ke Yu Xinglong. Ketika dia merasakan tatapan tajam itu, Yu Xinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, tetap saja dia berdalih. Apakah aku salah? Ada apa dengan putriku? Dia masih muda juga meskipun penampilannya yang hanya dapat diterima. Jika kamu menjadi menantuku, gabungan kita berdua pasti akan lebih kuat dari wanita yang satu ini. Putrimu. Pria berbaju merah itu tertawa dingin. Dalam hatiku, putrimu bahkan tidak akan pernah mendekati istriku. Dia bahkan tidak punya kesempatan sedikitpun. Guru Oyun adalah putriku, dan binatang spiritualnya bukanlah hadiah dariku. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Hong Lian, aku katakan sekali lagi, kamu harus menikahi putriku. Kalau tidak, aku akan menjadikanmu musuh bebuyutanku. Sejujurnya meskipun Yu Xinglong masih memendam kebencian terhadap Tuan Besar Hong Lian, jika Tuan Besar Hong Lian bersedia menjadi menantunya, dia akan menghapus semua kebencian itu dengan satu pukulan.
Bagaimanapun bakat Hong Lian jelas terlihat oleh semua orang, sangat sedikit orang yang bisa menandinginya di daratan ini. Pria berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak yang menembus awan. Musuh bebuyutan, sesuai keinginanmu. Yu Xinglong, mulai sekarang, aku, Tuan Besar Hong Lian, akan menjadi musuh bebuyutanmu. Kamu. Wajah Yu Xinglong berubah pucat karena marah. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam pikiran Tuan Besar Hong Lian. Apakah dia benar-benar setuju untuk menjadi musuh bebuyutan dengannya demi kedua wanita itu? Apakah dia bahkan menyadari apa yang sebenarnya bermanfaat baginya? Dari kedua wanita itu, keberadaan salah satu dari mereka tidak diketahui. Sementara yang lain tidak berguna, bagaimana mereka bisa sepadan dengan semua masalah ini? Namun ini jelas bukan waktunya untuk bertengkar, karena binatang listrik Scarlet sekarang berada tepat di depan mereka. Bahkan dengan Ling Xiao dan Yan yang menghadangnya, ada terlalu banyak dari mereka, dan mereka tidak dapat menampung semua binatang listrik Scarlet. Yu Xinglong mengejek dengan dingin, dan bergabung dalam pertempuran. Karena Ling Qiao dan Yan ada di depan, pria berbaju merah itu tidak ikut bertarung. Sebaliknya, dia tetap di sisi Guru Oyun untuk melindunginya. Asap tebal mulai menumpuk di hutan bersalju, darah segar mewarnai salju putih bersih dengan warna merah mencolok, dan tanah segera dipenuhi dengan tubuh binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Namun binatang spiritual yang tersisa tidak mengalah dan terus menyerang dengan liar, seolah-olah mereka tidak takut akan kematian rekan-rekan mereka. Ada yang tidak beres. Pria berbaju merah mengerutkan alisnya saat dia menatap langit putih yang berkabut, matanya yang dingin menjadi gelap. Ada yang tidak beres dengan binatang listrik Scarlet ini, seolah-olah seseorang sedang mengendalikan mereka dari belakangnya. Guru Oyun gemetar tetapi dia tidak menanggapi, sebaliknya, dia mengerutkan alisnya dalam diam. Orang ini benar. Saat itu suara kekanak-kanakan Xiao Zixi memanggil dari dalam jiwanya. Binatang listrik Scarlet ini pasti di bawah kendali seseorang. Mereka tidak merasakan sakit sama sekali dan tidak merasa takut. Mereka tidak akan pernah berhenti menyerang. Semuanya lihat. Saat itu sebuah suara yang dipenuhi dengan keterkejutan terdengar dari samping. Seorang pemuda berpakaian buruk sedang menunjuk ke pohon-pohon yang lebat di depan saat dia berkata, "Aku pikir ada sesuatu di sana, mungkin itu telur binatang spiritual." Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar ini. Jika seorang manusia ingin memiliki binatang spiritual yang kuat, apa cara bagi mereka untuk melakukan itu? Di daratan ini, mudah untuk mengalahkan binatang spiritual, tetapi sangat tidak mungkin untuk membuatnya menyerah pada manusia. Binatang spiritual yang telah membuka kunci kecerdasan spiritual mereka sangat cerdas, dan mereka lebih baik mati daripada melayani manusia. Oleh karena itu, banyak pembudidaya ingin mendapatkan telur binatang spiritual. Satu-satunya cara untuk membuat binatang spiritual mendengarkan perintah seseorang adalah dengan memeliharanya sejak usia muda. Oleh karena itu,
begitu mereka mendengar berita tentang telur binatang spiritual ini, pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas untuk menemukannya. Dan jika telur binatang spiritual ini dapat ditemukan di bagian terdalam dari padang salju tanpa dimangsa oleh binatang buas spiritual lainnya, orang dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Seperti pembuluh darah yang tertekan, binatang spiritual lainnya tidak akan berani menyentuh telur binatang spiritual ini. Adapun kawanan binatang spiritual gila yang telah menyerang manusia, telur binatang spiritual ini mungkin berada di balik semua ini. Binatang spiritual yang kuat, bahkan sebelum kelahirannya, dapat memerintahkan binatang spiritual lainnya untuk melakukan perintahnya. Kerumunan kagum memikirkan hal ini, tidak peduli apa, mereka semua bertekad untuk mendapatkan telur binatang spiritual itu. Setelah waktu yang lama, binatang listrik Scarlet akhirnya dibantai. Semua orang menghela nafas lega, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, pemuda yang berteriak itu segera berlari dengan cepat ke dalam hutan yang lebat. Dia tertawa sambil berlari. Telur binatang spiritual adalah milikku sekarang, akhirnya menjadi milikku. Saat pemuda itu berlari ke arahnya, nyala api yang kuat keluar dari hutan membuatnya menjadi abu, bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Semua orang terkejut ketika mereka buru-buru melihat ke arah di mana pemuda itu menghilang. Lapisan keringat dingin mengalir di punggung mereka, dan mereka semua merasakan hawa dingin yang luar biasa. Orang yang tampak muda itu tidak bisa dinilai hanya dari penampilannya saja. Faktanya, dia telah lama melewati usia 100 tahun. Satu-satunya hal adalah, tidak ada yang benar-benar tahu metode apa yang dia gunakan untuk mempertahankan penampilan awet mudanya, dan kekuatannya tidak terlalu lemah. Dia adalah tertinggi bela diri tingkat rendah. Untuk dapat menghancurkan tertinggi bela diri tingkat rendah hanya dengan satu nafas, pembudidaya macam apa yang tinggal di bagian ini? Saat kerumunan itu ragu-ragu, makhluk hidup menjulurkan kepalanya melalui semak-semak. Seekor naga, surga, itu seekor naga. Naga berada di puncak rantai makanan, dan setidaknya setiap naga dilahirkan sebagai kaisar bela diri. Bayi naga yang sangat berbakat bahkan dapat dilahirkan sebagai kehormatan bela diri. Lebih jauh lagi, naga memiliki umur panjang, sehingga terlepas dari bagaimana kita membandingkannya, kita manusia tidak akan pernah bisa melampaui kekuatan naga. Guru Woyun dengan lembut mengangkat alisnya. Naga paling berbakat dilahirkan sebagai kehormatan bela diri. Zixi adalah tertinggi bela diri sejak dia menetas. Dalam hal itu, kekuatan Zixi beberapa tingkat di atas naga. Naga itu meraung keras dan menghancurkan pepohonan di sekitarnya dengan satu lambaian ekornya. Matanya yang mengancam dan tajam dipenuhi dengan penghinaan saat menyapu manusia kecil di depannya. Namun raungan terakhir itu menyebabkan semua orang merasa terpaku. Banyak yang hampir kehilangan kendali dan memuntahkan seteguk darah. Untuk dapat mencapai kekuatan seperti itu, mungkinkah naga ini? Orang suci bela diri, itu harus berada di peringkat orang suci bela diri. Apa sebenarnya arti keberadaan telur binatang spiritual itu? Bagaimana itu bisa menerima perlindungan dari naga orang suci bela diri?
Bagaimanapun kita harus mendapatkan telur binatang spiritual ini. Pria berbaju merah terdiam saat mendengar kata-kata orang banyak. Setelah jeda yang lama, dia perlahan berbicara. Naga ini belum menjadi orang suci bela diri. Itu antara kehormatan bela diri tingkat tinggi dan suci bela diri, juga dikenal sebagai semi-saint. Namun bahkan jika lawannya hanya seorang semi-saint, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Itu benar. Tertinggi jin melirik pria berbaju merah sebelum dia berbalik ke arah naga. Wajahnya muram dan matanya yang indah berkilat gelap. Itu memang semi-saint. Jika kita ingin mengalahkannya, kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri. Kita harus memaksa dan menyerang secara serempak. Adapun kepemilikan telur binatang spiritual, mari kita tunggu sampai kita mengalahkan naga sebelum membahasnya. Kerumunan saling memandang. Bagaimanapun mereka semua adalah musuh meskipun berada di sini bersama. Dan hanya ada satu telur binatang spiritual. Jika mereka bergabung dan mengalahkan musuh bersama-sama, bagaimana jika seseorang dengan sengaja menahan diri, dan menunggu semua orang terluka untuk mengklaim telur binatang spiritual untuk diri mereka sendiri? Tertinggi jin dengan jelas melihat menembus hati orang banyak, saat dia menyapukan matanya yang dingin dan tajam ke wajah mereka yang ragu-ragu. Jika kita tidak mengalahkannya, lupakan telur binatang spiritual, kita bahkan mungkin tidak keluar dari sini hidup-hidup. Betul sekali, jika naga itu tidak mati, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Hati semua orang mulai dipenuhi dengan tekad pada pemikiran itu. Kita bisa memutuskan siapa yang akan memiliki telur binatang spiritual setelahnya. Yang terpenting sekarang adalah mengalahkan naga ini. Baik. Yu Xinglong menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, "Karena itu masalahnya, ayo kalahkan naga ini dulu. Bagaimana menurut kalian semua?" Semua orang mengangguk. Jika kita tidak mengalahkan naga ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan telur binatang spiritual yang dijaganya. Naga itu mengeluarkan raungan keras lagi. Raungannya membentuk lingkaran gelombang cahaya ke arah kerumunan. Pada saat itu, bahkan tanah dihancurkan oleh auman naga yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Seketika, beberapa kaisar bela diri yang mahir dalam pertahanan bergabung untuk meningkatkan pertahanan mereka, menangkis gelombang cahaya dari kerumunan. Yu Xinglong buru-buru berbalik dan menggonggong pada pria berbaju merah. "Kamu adalah orang yang paling kuat di sini, serangan utama akan diserahkan kepadamu." Pria berbaju merah tersenyum dan menurunkan matanya untuk melihat Guru Oyun. "Apakah kamu ingin telur binatang spiritual itu?" Guru Oyun berkedip dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Jika kamu menginginkannya, aku akan mendapatkannya untukmu. Jika kamu tidak menginginkannya, kita bisa pergi sekarang." Hong Lian. Yu Xinglong hampir memuntahkan seteguk darah karena marah. Dia tidak menyangka orang ini akan memanjakan wanita itu sampai tingkat seperti itu. Jika dia menginginkannya, dia akan mengambilnya untuknya. Jika dia tidak menginginkannya, dia akan meninggalkan kami dan pergi.
Yang paling kuat di antara kita di sini adalah Tuan Besar Hong Lian. Jika dia pergi, tidak mungkin kami bisa melawan naga ini bahkan jika kami semua bergabung. Ekspresi Bai Yin berubah sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan Besar, jika Anda bisa mendapatkan telur binatang buas itu, peluang kita untuk membalas dendam akan meningkat. Sepasang mata tajam menyapu Bai Yin, pria bermata merah itu dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es, menyebabkan Bai Yin menggigit bibir bawahnya saat tubuhnya bergetar hebat. Kali ini pria berbaju merah itu tidak banyak bicara. Ketika dia melihat kembali ke arah Guru Ouyun, wajahnya yang tampan bersinar dengan senyum yang menghentikan jantungnya. Murid wilayah teratai merah lainnya dapat memahami apa yang terjadi pada Bai Yin selama 2 hari terakhir. Lagi pula di masa lalu dia tidak pernah melangkahi posisinya dengan cara ini. Namun sejak kemunculan Guru Ouyun, dia telah melakukan beberapa kesalahan mencolok. Juga sangat jelas bahwa Tuan Besar menjadi semakin tidak puas dengan perilakunya. Kemungkinan setelah ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tinggal di sisi Tuan Besar lagi. Hong Lian, cepat bantu kami. Yu Xinlong nyaris tidak bisa memblokir serangan naga itu. Wajah tuanya menunjukkan rasa ancaman yang besar saat dia berteriak keras pada pria berbaju merah yang tidak bergerak. Pria berbaju merah tidak repot-repot menatapnya, seolah-olah dia bahkan tidak mendengar kata-katanya. Ayah, jika kamu ingin menemukan buah awan misterius, kita harus lewat sini kan? Guru Ouyun mengangkat bahu dan bertanya dengan putus asa. Pria berbaju merah terdiam saat mendengar ini. Dia lalu mengangguk. Kamu benar, karena itu masalahnya. Telur binatang spiritual ini akan menjadi rampasan perang kedua dan hadiah untukmu. Jika kamu tidak menyukainya, gunakan sebagai tonik untuk dirimu sendiri. Apakah dia baru saja menyarankan untuk menggunakan telur binatang spiritual yang bisa mengendalikan naga semi-saint kehormatan bela diri sebagai tonik? Mungkin hanya orang gila yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Selain itu, baginya, tampaknya telur binatang spiritual yang kuat tidak sepenting buah awan misterius. Apa ada yang salah dengan otaknya? Namun demikian, setidaknya pria berbaju merah itu akhirnya bersedia bertindak. Yu Xinlong tidak banyak bicara dan berkonsentrasi untuk menangkis serangan naga. Pria berbaju merah naik tinggi ke langit dan tombak teratai merahnya muncul di tangannya dari udara tipis. Pada saat ini, jubah merahnya berkibar liar di udara seperti bunga teratai merah, bangga dan mendominasi. Seluruh tubuhnya meletus dengan aura agresif yang tajam, seperti pedang. Pria ini memang sangat kuat. Ketika pria berbaju merah itu bergerak, Guru Ouyun bisa merasakan kekuatan penghancur dari dalam dirinya. Dia terdiam. Sementara dia hanya tertinggi bela diri tingkat tinggi saat ini, dia tidak terlalu jauh untuk menjadi orang suci bela diri. Aku pasti mengantisipasi hari ketika dia menerobos ke pangkat orang suci bela diri. Dalam kehidupannya di masa lalu dan sekarang, tidak banyak orang yang dikagumi Guru Ouyun.
Tuan Besar Hong Lian dapat dihitung sebagai salah satu dari mereka. Namun kekagumannya yang besar bukan karena bakat dan kekuatan Hong Lian, tetapi karena sikapnya. Orang ini memang gila seperti yang mereka katakan, dia akan memotong lengan musuh yang kuat bahkan jika itu berarti kematiannya. Itu juga karena strategi militer bunuh dirinya sehingga dia menjadi sangat terkenal. Anda bisa mengatakan bahwa Tuan Besar Hong Lian telah keluar dari tanda darah. Pertarungan di udara semakin sengit, Guru Oyun dengan lembut mengangkat kepalanya. Pertarungan antara pria dan naga itu tercermin dengan jelas dalam tatapannya yang jernih dan dingin. Semua orang jelas babak belur dan kelelahan, hanya pria berjubah merah yang terus bergerak dengan anggun, tangannya memegang tombak teratai merah dan matanya sangat menonjol. Ketika dihadapkan dengan naga yang begitu kuat dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, wajahnya yang tampan tetap tenang. Saat keduanya tetap terlibat dalam pertempuran, pohon-pohon tumbang di sekitar mereka berubah menjadi asap dan api yang mengamuk menyala di hutan. Di depan mata semua orang, telur spiritual menjadi terlihat seperti di altar di belakang naga. Karena jaraknya terlalu jauh Guru Oyun tidak bisa melihat tanda ungu pada telur binatang spiritual, namun berdasarkan teksturnya dia merasa itu adalah telur phoenix. Mungkinkah ini benar-benar telur phoenix juga? Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di telur binatang spiritual. Xiao Zixi yang telah berada di pagoda ilahi kuno tidak bisa lagi menahan diri. Dia bergegas keluar dan meluncur dengan cepat ke arah telur binatang spiritual, mengambil keuntungan dari gangguan semua orang saat mereka melihat pertarungan antara pria dan naga itu. Naga itu benar-benar marah ketika melihat seseorang berani mencuri telur di depannya. Tindakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun saat ia akan berbalik dengan marah ke arah tubuh mungil Zixi yang dengan cepat mendekatinya, sepertinya ia menjadi tertegun, gelombang keheranan muncul di matanya dan ancaman awal dalam tatapannya langsung menghilang. Guru Oyun awalnya berasumsi bahwa Xiao Zixi menyukai telur binatang spiritual dan bermaksud mengambilnya untuknya. Namun apa yang tidak dia harapkan adalah dia membuka mulutnya begitu dia tiba di depan telur dan menelannya secara utuh. Betul sekali, Xiao Zixi telah menelan telur binatang spiritual, bahkan orang banyak tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk ini. Tindakannya benar-benar mengaduk sarang lebah. Para pembudidaya yang awalnya asyik dengan pertempuran mereka dengan naga itu langsung dipenuhi amarah. Mata mereka menatap tajam ke arah Xiao Zixi. Kami di sini berjuang dengan hidup kami, tetapi pada akhirnya anak ini telah mengambil keuntungan dari kekacauan dan merebut telur binatang spiritual. Pria berbaju merah itu melirik Xiao Zixi dan kembali ke sisi Guru Oyun dalam sekejap. Dia kemudian berbicara dengan menyesal. Aku berpikir untuk membuat telur binatang spiritual itu menjadi tonik bagimu, tetapi anak itu telah melakukannya terlebih dahulu. Mulut Guru Oyun berkedut. Sejak kapan Xiao Zixi berubah menjadi rakus? Dia bahkan akan memakan telur binatang spiritual. Tertinggi Jin terdiam saat dia menyaksikan peristiwa yang terjadi di hadapannya. Dia mengerutkan alisnya sebelum dengan cepat menenangkannya. Bagaimanapun telur binatang spiritual bukanlah tujuan sebenarnya dari perjalanannya ke sini.
dia tidak ragu jika itu jatuh ke tangan orang lain. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi memikirkan hal ini. Dia kemudian meluruskan lengan bajunya dan pergi. Sebelum dia pergi, dia secara naluriah berbalik untuk melihat sekali lagi pada Guru Oyun yang berdiri di sebelah pria berbaju merah. Dia kemudian menghilang ke langit tanpa melirik lagi. Xiao Zixi menyeka mulutnya dan berjalan ke sisi Guru Oyun. Dia tidak meluangkan waktu bagi para pembudidaya untuk bereaksi saat dia menjilat bibirnya dan menghilang ke udara tipis. Gadis terkutuk, bicaralah. Apakah anak itu ada hubungannya denganmu? Ketika dia melihat bahwa naga itu tidak lagi menyerang mereka, Yu Xinglong segera mengalihkan perhatiannya darinya. Dia memelototi Guru Oyun dengan marah dan menggertakkan giginya saat dia menanyainya. Guru Oyun mengangkat bahunya dan tampak benar-benar polos. Aku tidak tahu siapa dia. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenalnya, tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia berjalan ke arahmu dan menghilang di dekatmu? Aku menyarankanmu untuk menyerahkan anak nakal terkutuk itu, jika tidak, kamu tidak akan terhindarkan. Yu Xinglong berbicara dengan nada mengancam. Pria berbaju merah itu mengerutkan kening saat dia berdiri dengan protektif di depan Guru Oyun, melindunginya dari tatapan berbisa Yu Xinglong juga. Manakah dari matamu yang menyaksikan anak itu berbicara dengan putriku? Pria berbaju merah itu tersenyum dingin. Kamu telah menyimpulkan bahwa putriku mengenal anak itu hanya karena dia berjalan menuju putriku dan menghilang. Apakah kamu bahkan melihat dia mengatakan satu kata padanya? Yu Xinglong terdiam dari semua pertanyaan. Wajahnya berubah warna menjadi jelek seolah-olah dia baru saja menelan kotoran dan wajahnya pucat. Namun pernyataan pria berbaju merah itu akurat. Yu Xinglong hanya menyaksikan anak itu menghilang ke udara tipis. Dia tidak melihat apakah anak itu telah menunjukkan bahwa dia mengenal Guru Oyun sama sekali. Karena itu mereka tidak bisa menyimpulkan apakah keduanya saling kenal atau tidak. Yu Xinglong, aku tahu bahwa kamu memiliki sesuatu terhadap putriku, tetapi kamu tidak bisa begitu saja melontarkan fitnah berbisa dan memiliki delusi untuk mengalihkan kesalahan. Sebagai ayah angkatnya, aku, Tuan Besar Hong Lian, harus menuntut keadilan bagi putriku yang tidak bersalah atas semua yang telah terjadi hari ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kata-kata tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja bergema di hutan. Itu bergema di seluruh area dan menyebabkan Yu Xinglong terlihat lebih tidak senang. Beberapa saat yang lalu wanita ini telah memanggil dua binatang spiritual di depan mata semua orang. Aku menduga bahwa dia pasti memiliki semacam alat magis manipulasi ruang untuk menampung makhluk-makhluk spiritual itu. Tapi tidak terlalu masuk akal untuk berpikir bahwa anak yang baru saja menghilang akan berhubungan dengannya. Manusia tidak bisa tinggal di alat ajaib manipulasi ruang. Tetapi binatang spiritual bisa. Namun senjata ilahi multidimensi seperti Xiao Hei dapat menampung baik manusia dan binatang spiritual, tetapi senjata ilahi multidimensi seperti itu dianggap sebagai mitos di daratan ini. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya.
Pria berbaju merah itu tersenyum, senyumnya benar-benar luar biasa namun juga mendominasi dan tajam. Yu Xinglong, semua orang tahu bahwa binatang spiritual dengan bakat yang lebih kuat dapat mengambil bentuk manusia begitu mereka mencapai tahap tertentu. Namun tidak pernah ada binatang spiritual yang bisa mengambil bentuk manusia selama tahap masa kanak-kanak mereka. Bahkan naga yang kuat tidak memiliki kemampuan ini, mereka hanya memiliki kemampuan untuk berubah ketika mereka mencapai usia dewasa. Jika binatang spiritual seperti itu ada di dunia, maka ia harus membawa puncak keberadaannya di daratan. Oleh karena itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang anak bisa menjadi binatang spiritual? Yu Xinglong sangat dipermalukan sehingga dia sangat ingin menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Lagi pula ketika semua telah dikatakan dan dilakukan, dia juga merasa bahwa mustahil bagi binatang spiritual untuk berubah menjadi manusia sebelum mencapai usia dewasa. Hanya binatang spiritual ilahi kuno yang memiliki kemampuan ini, tetapi binatang spiritual ilahi kuno adalah mitos dari mitos. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berguna bisa mengendalikan keberadaan yang begitu kuat? Ini. Yu Xinglong menarik napas dalam-dalam dan mengakui dengan enggan. Mungkin aku salah. Salah. Pria berbaju merah itu tertawa dingin. Kamu telah menjebak putriku, bagaimana mungkin pengakuan kesalahan saja sudah cukup untuk menyelesaikan ini? Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah jika kamu tidak memberiku penjelasan. Yu Xinglong dengan keras menggertakkan giginya. Tuan Besar Honglian, jangan mulai menjangkau 1 yard setelah mengambil 1 inci. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Berlutut dan minta maaf pada putriku. Pria itu menggenggam tangannya di belakangnya saat jubah merahnya berkibar dengan lembut, mata tajamnya melesat ke arah Yu Xinglong seperti pedang, nada suaranya tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Kamu. Seluruh tubuh Yu Xinglong bergetar. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Tuan Besar Honglian, kamu tidak boleh melewati batas. Pria berbaju merah melemparkan lengan bajunya ke belakang dan cahaya merah tua dengan kekuatan yang menghancurkan meledak ke atas. Ekspresi Yu Xinglong berubah dan dia dengan cepat meluruskan lengan bajunya untuk memblokir serangan itu. Terlepas dari usahanya, sepotong kecil kekuatan itu menembus pertahanannya dan memukulnya tepat di dada. Jejak darah perlahan menetes dari sudut bibirnya. Mata Yu Xinglong berbisa saat mereka menatap tajam pada Tuan Besar Honglian. Kamu benar-benar akan menjadikanku musuh demi seorang wanita. Yu Xinglong, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pria berbaju merah dengan dingin menjawab. Aku sudah lama tidak suka melihat bajingan sepertimu, jika bukan karena beberapa hal lain. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu sampai hari ini setelah semua yang telah kamu lakukan kepadaku di masa lalu? Yuner adalah putriku, jadi aku akan melindunginya seumur hidupku. Jika ada yang berani menggertaknya, jangan salahkan aku karena kurangnya sopan santunku. Sekarang, aku akan memintamu untuk memilih antara meminta maaf atau memulai pertempuran. Yu Xinglong mengertakkan gigi dan mengejek dengan dingin.
dia kemudian berbalik dan menolak untuk melihat Guru Oyun. Tiba-tiba kekuatan yang kuat mendarat di bagian belakang lututnya, menyebabkan gelombang kejut rasa sakit di kakinya. Dia akhirnya berlutut di depan Guru Oyun dengan bunyi gedebuk. Tindakan tanpa izin ini menyebabkan wajah Yu Xinglong menjadi sangat merah, matanya meludah dengan api yang mengamuk. Bagaimanapun beberapa pembudidaya yang paling berbudi luhur dan bergengsi berdiri di sekitarnya, sekarang dia telah dipaksa ke tanah oleh bajingan itu, Hong Lian. Itu sangat memalukan karena dia dibuat berlutut di depan wanita yang tidak berguna ini. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Hong Lian, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pria berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak, dan bibirnya melengkung menjadi senyum penuh ejekan. Kamu tidak akan membiarkanku lolos dengan ini? Itu bagus, aku akan menunggumu datang padaku. Yu Xinglong, aku tidak akan membunuhmu sekarang, jadi kamu harus menyingkir. Ketika saatnya tiba bagimu untuk mati, pasukan wilayah teratai merah akan menginjak-injakmu ke tanah. Yu Xinglong terhuyung-huyung berdiri dan menatap tajam ke arah pria berbaju merah. Ketika matanya tertuju pada Guru Oyun, pupil matanya dipenuhi dengan kebencian yang lebih berbisa. Sisanya kemudian menyaksikan saat dia berbalik menuju pintu keluar hutan bersalju dan dengan cepat lari dengan marah. Ayah. Guru Oyun merajut alisnya dengan tegas saat dia melirik ke arah kepergian Yu Xinglong, dan bertanya, apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini? Bagaimanapun Sue Kuang sebelumnya telah menyebutkan bahwa alasan mengapa ayah angkatnya tidak pernah bergerak melawan Yu Xinglong adalah karena dia khawatir tentang organisasi yang mengawasinya di belakang punggungnya dengan tamak seperti harimau yang mengincar mangsanya. Sekarang demi dia telah merobek fasadnya sepenuhnya. Dari cara segala sesuatunya berlangsung, kedua organisasi itu akan seperti api dan air. Jangan khawatir. Pria berbaju merah itu mengangkat bibirnya menjadi senyuman, saat dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Guru Oyun. Meskipun hal-hal mungkin sedikit rumit, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dikelola. Kamu dapat yakin dalam segala hal yang aku lakukan. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi putriku sendiri, apa gunanya aku sebagai seorang ayah? Pada saat itu pria bermata merah itu menjadi gelap gulita sejenak, dan dia menghela nafas dengan lembut. Di masa lalu aku tidak bisa melindungi istriku sendiri. Aku juga tidak bisa melindungi putra dan putriku di daratan lain. Sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun di sekitarku menderita pelecehan. Untuk ini aku bahkan tidak takut medan perang berlumuran darah. Hati Guru Oyun melunak, dia tersenyum dan berkata, Ayah, jika kamu mempercayaiku, tunggu aku berkunjung ke wilayah teratai merah, aku akan membantumu melawan organisasi itu. Pria berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak, matanya yang mendominasi dipenuhi dengan udara yang memanjakan. Yuner, aku bisa mengurus masalah ini dan kamu tidak perlu khawatir. Ayahmu belum menemukan ibumu,
Jadi aku pasti tidak akan mempertaruhkan ini dengan hidupku. Guru Oyun tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dengan lembut membelai dagunya dan terdiam. Sepertinya aku perlu mempercepat peningkatan kekuatanku. Kekuatanku di daratan roh barat dapat dianggap sangat hebat, tetapi ini adalah daratan puncak timur, bukan hanya aku sedang diawasi oleh pria yang menyebut dirinya yang suci itu, aku juga harus memperhitungkan musuh kuat ayahku, jadi kekuatanku masih belum cukup kuat.